Strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di topik-topik terbaru seputar permasalahan rumah tangga. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri wanita atau ciri istri yang suka gonta-ganti pasangan. Nah, ini tentunya adalah hal yang memprihatinkan ketika kita sudah betul-betul masuk dalam kehidupan rumah tangga. Ternyata pasangan atau orang yang kita cintai ternyata selalu berganti-ganti pasangan. Nah, ini adalah tentunya hal yang tidak kita inginkan. Jadi nggak ada salahnya kita sama-sama memahami seperti apa sih sebetulnya sifat orang-orang yang memang suka bergonta-ganti pasangan. Artinya tidak cukup dengan satu pasangan. Kali ini Kang Kumis akan berbagi mengenai 10 tanda mengenai hal tersebut. Sebagai tanda awal biasanya dia cepat akrab dengan pria atau dengan lawan jenis. Hal ini memang akrab boleh-boleh saja dengan siapapun. Kita tidak menutupi hal tersebut, tapi dalam arti akrab yang tidak kebablasan. Ketika akrab kebablasan ini sudah menjadi hal yang berbeda lagi. Nah, kemudian tanda yang kedua jelas dia adalah wanita tipe wanita yang gampang bosan. Artinya memang di sini ketika kebosanan sudah mendominasi dirinya, sudah menguasai dirinya, maka tidak menutup kemungkinan kebosanan akan terus menggerogoti diri seseorang. Nah, ini adalah hal yang sebetulnya tidak bisa kita biarkan. Karena ketika kita sudah betul-betul berumah tangga, hal itu justru tidak akan bertahan lama ya. Ketika sudah masuk di dalam ikatan rumah tangga. Karena di sini tentunya masing-masing pihak dituntut menjadi pasangan yang setia. Kemudian tanda yang ketiga biasanya dia itu gampang emosi. Emosi di sini artinya dia memang sedikit temperamen ya, tidak memiliki tingkat kesabaran yang cukup. Nah, ini juga bisa menyebabkan orang terus punya keinginan untuk berganti pasangan. Tujuannya mungkin dia adalah ingin mencari yang lebih sabar dari yang sekarang ia dapatkan. Namun tentunya itu semua kembali ada imbal balik antar pasangan. Artinya ketika di situ tidak ada kerjasama, apapun keinginan yang kita inginkan belum tentu dapat dicapai sebelumnya. Kemudian tanda yang keempat atau ciri yang keempat, dia mudah curiga dengan pasangan. Hal ini adalah hal yang memang cukup perlu dipikirkan ya. Artinya kecurigaan terhadap seseorang atau terhadap pasangan itu tentunya kecurigaan yang punya alasan kuat, sehingga wajar kalau kita curiga dengan pasangan kita sendiri. Tapi ini dalam batas kewajaran dan tentunya kita sudah punya feeling yang bagus, insting yang bagus bahwa kecurigaan kita ini memang mendekati kebenaran, bukan berarti curiga terus setiap hari. Kemudian tanda yang kelima, dia sering berbohong kepada pasangan. Nah, ini tentunya hal ini adalah hal yang sangat tidak kita inginkan ketika kita justru percaya penuh kepada pasangan kita di satu sisi, namun di sisi lain justru orang yang kita percaya membohongi kita atau tidak dapat dipercaya. Ini tentunya sampai kapanpun ketika hal ini memang diketahui, sulit keluarga kita untuk bisa menjadi duduk bersama dalam satu keluarga dalam situasi harmonis ini. Kemudian yang keenam, tanda yang keenam adalah mudah dirayu pria lain. Nah, ini adalah hal yang memang dimanapun ketika sudah seperti ini maka keluarga kita tidak akan harmonis. Ketika seorang istri ya sudah menyadari bahwa dirinya punya istri, tapi ketika dirayu oleh pria lain dia masih tergiur, artinya gampang tergiur dengan segala hal yang bersifat menggoda. Ini berarti memang kembali lagi tidak ada kesetiaan, tidak ada rasa syukur pada seseorang yang memiliki sifat tersebut. Kemudian yang ketujuh, dia selalu berpenampilan menggoda. Nah, ini sebetulnya karena siapapun seorang pria ketika melihat seorang wanita yang gampang dirayu, berpenampilan menggoda, sudah tidak menutup kemungkinan pria manapun juga akan melakukan hal yang sama mungkin
ya ketika melihat situasi seperti itu. Artinya memang di mana ada tempat, waktu, dan kesempatan itu bersatu menjadi satu, maka akan timbul hal yang biasanya kurang atau bahkan tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ke-8 itu gampang curhat dengan lawan jenis. Sudah saya katakan berkali-kali ketika seorang lawan jenis atau seorang wanita bercurhat kepada seorang pria, biasanya ini tidak semua pria juga, mohon maaf, bisa dipercaya. Artinya ketika seseorang banyak curhat, akhirnya pria tersebut memahami kelemahan dan keinginan yang sebenarnya ada pada wanita tersebut. Maka biasanya untuk sementara pria tersebut berusaha menjadi orang lain yang seakan-akan mampu memenuhi kebutuhan wanita tersebut. Ini, jadi seakan-akan pria tersebut bisa jauh lebih baik dari pria yang ada di rumah. Ini. Yang ke-9 adalah kurangnya asupan spiritual atau dasar keimanan. Ya sebetulnya ini keimanan ini kan bisa tumbuh kapan saja dan di mana saja. Sebetulnya seseorang tidak akan melakukan hal buruk. Ketika memang kita niat melakukan hal buruk, iman muncul pada saat itu. Ya, begitu pula sebaliknya. Kemudian tanda yang terakhir, yang ke-10, biasanya dia memang punya riwayat diselingkuhi atau pernah disakiti oleh seseorang, bisa juga. Terus kemudian mungkin dia sedikit banyak bisa juga tahu karena riwayat suaminya, bisa juga, atau riwayat pasangan, bisa juga. Ini banyak faktor yang terjadi ketika seseorang memang mudah bergonta-ganti pasangan. Cuman pada dasarnya di sini kita ambil 3 kesimpulan. Yang pertama itu adalah kurangnya kesetiaan, ya, yang jelas itu dasarnya. Kemudian yang kedua, tidak adanya komitmen mungkin. Kemudian yang paling penting di sini adalah kurangnya asupan spiritual atau iman pada seseorang. Hal inilah ya tiga poin penting ya yang harus dikuasai ketika kita sudah masuk ke jenjang kehidupan rumah tangga atau dalam rangka upaya membina rumah tangga yang harmonis. Adalah 3 hal penting ini harus kita miliki. Nah, saya yakin apapun itu Anda semua, teman-teman saya adalah selama ini insya Allah tidak akan memiliki problem seperti yang saya ceritakan. Dan saya yakin Anda adalah keluarga harmonis, keluarga bahagia, dan bisa saling memahami satu sama lain sehingga keharmonisan terjaga hingga akhir usia kalian berdua. Hiduplah bahagia bersama anak-anak Anda. Tidak lupa doa Kang Kumis untuk teman-teman semua. Semoga harmonis selalu. Salam harmonis bersama Kang Kumis. Terima kasih.